Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita syukuri pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi, juga kekuatan dan kesehatan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian penyembahan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami nanti-nantikan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, kami merindukan kasih dan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur, puji sembah. Haleluya. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu bekerja sampai saat ini. Haleluya. Engkau menyertai kami dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Engkau memberi kekuatan kepada kami, Engkau yang memberikan penghiburan kepada kami, Engkau yang memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Menghadapi badai hidup, tantangan hidup, kesulitan, kesukaran, masalah apapun di akhir zaman ini. Haleluya. Mari kita tetap percaya, tetap percaya. Haleluya, haleluya. Tetap setia, taat, menantikan waktunya Tuhan. Haleluya. Duduk diam di bawah kakinya. Haleluya. Sehingga rohani kita terus naik, meningkat, terbang tinggi seperti Raja Wali. Haleluya. Sebab pertolongan datangnya dari tempat yang maha tinggi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita naikkan syukur kita. Haleluya. Sebab Tuhan sudah memelihara kita hari lepas hari sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan, kesehatan. Haleluya, memberikan semangat. Haleluya, memberikan pertolongan kepada kita. Selayaknya kita mengucap syukur, menyembah Dia, berbakti kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh kita. Haleluya. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh percaya. Firman Allah berkata, Dia beserta kita selama-lamanya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
jatuh dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami menantikan kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Haleluya. Kami menantikan berkat-berkat-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Lewat pujian pada pagi hari ini, lewat mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami pada pagi hari ini, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, haleluya, umat-Mu Tuhan, untuk boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Baik pujian penyembahan, baik firman Allah, juga perjamuan kudus Tuhan lewat YouTube sebentar sore. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan tolong hantar mereka dengan tangan kasih-Mu, supaya mereka tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan, kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini penuh sukacita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu sukacita.
atas keluarga kami. 2 minggu yang lalu Bapak Gembala kan pernah berdoa ya. Bapak Gembala waktu itu doanya seperti ini. Tuhan, Engkau perdamaikan orang-orang yang memusuhi setiap anak-anakmu. Waktu itu saya cuma katakan amin, saya percaya. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Karena saya ingat kesaksiannya Nike ini di kantor. Nike ini dimusuhi habis-habisan Bapak Ibu. Jadi selama dia bekerja itu salah nggak salah selalu dimusuhi. Apa dia diam pun juga dikata-katai. Dia nggak ngomong apa-apa disalahgunakan juga. Sampai singkat cerita temannya ini dipanggil, dia dipanggil untuk dinaikkan kontrak. Nike ini bilang gini, Ma, aku yang kerja susah-susah tapi ini yang dinaikkan, Ma, aku nggak diperpanjang kontraknya. Saya cuma bilang gini, nggak apa-apa, nggak dipakai lagi, nggak dikontrak lagi. Mindsetnya, pikirannya dirubah ya. Nanti kamu datang ke kantor ini bukan sebagai talent, tapi kamu sebagai nasabah prioritas kan kita nggak tahu. Pikirannya dirubah seperti itu aja. Singkat cerita Bapak Ibu, oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan itu baiknya luar biasa. Ternyata anak yang diunggul-unggulkan di sanjung-sanjung tinggi itu mempermalukan nama cabangnya tempat Nike ini bekerja Bapak Ibu. Tapi apa kemudian Nike ini terus bersorak-sorak? Enggak, saya cuma bilang didoakan aja. Tuhan itu pasti membentengi kamu. Dari sini semuanya terbuka. Kalau selama ini yang ngomong yang ngomong nggak karuan itu ternyata bukan Nike. Ibu Gembala seringkali bilang ya, semakin kita difitnah kita nggak usah balas. Di dalam fitnah itu ada kuasa. Kita semua sudah membuktikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala di sini yang dengan tekun setia mengajar, menggembalakan kita. Mungkin orang lain ngomong ajarannya nggak masuk akal, tapi kita sendiri sudah membuktikan. Di sini ajarannya keras, nggak masuk akal, tetapi Tuhan turut campur tangan dalam segala hal. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu sukacita.
pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita sudah tumbang ya kan, tapi karena kasih setia Tuhan kita tetap ada saat itu. Kita tetap bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita pujikan Tuhan. Jadikan kami terang
kasih Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu tetap terbukti kebenarannya. Haleluya. Memang benar Tuhan, firman-Mu tidak bisa dipikir dengan akal, tapi kami terima dengan iman, dengan percaya. Kami taati dengan iman dan percaya. Haleluya. Sehingga semua haleluya yang mustahil itu terbukti kebenarannya. Tidak ada barang mustahil bagi Allah dan bagi orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati rohani jasmaninya. Kau berkati kekuatan imannya. Kau tumbuhkan rohaninya semakin kuat, semakin dewasa di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati rumah tangga, usaha pekerjaannya, pelayanannya, seluruh keluarganya Kau berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Allah Tuhan. Haleluya. Kami mau menenangkan hati pikiran kami untuk memfokuskan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan terbukti kebenarannya. Bila kami mau menerima dan mentaati firman Allah, segala sesuatu akan Tuhan buktikan kebenarannya. Berkat Allah melimpah atas kehidupan orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar. Urapan dari tempat yang maha tinggi boleh kami rasakan lewat kebenaran firman-Mu. Masuk dalam hati kami, mengubah hidup kami, menguatkan, menghibur, menolong kami untuk melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan, kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah ya. Haleluya. Tentang kesabaran. Haleluya. Ya, haleluya. Ada pepatah mengatakan sabar itu subur. Kalau tidak sabar cepat masuk kubur ya. Haleluya. Memang ada benarnya ya. Tapi ya dalam beberapa segi ya, yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak cocok dengan firman Allah, kita tidak boleh sabar ya. Harus segera ditegur, dididik, diajar ya. Haleluya. Supaya tidak terus hidup di dalam kekeliruan, puji nama, kesalahan-kesalahan. Haleluya. Jadi kita harus sabar ya, terhadap yang benar, yang cocok firman Allah. Kita perlu sabar ya, menghadapi perkara-perkara, kesetiaan, kepingin berhasil ya, sabar ya. Jangan cepat-cepat ya, kepingin jadi besar, kepingin jadi kaya, kepingin jadi terkenal ya, kepingin jadi sukses ya, boleh saja, tapi sabar ya, jangan tergesa-gesa. Haleluya. Kita belajar sabar mulai dari yang kecil ya, nanti Tuhan akan berkati ya, sampai jadi besar. Belajar hidup suci dari yang kecil ya, meningkat ya. Memang tidak bisa, istilahnya tidak bisa ujuk-ujuk kita ini langsung bisa jadi orang baik, jadi orang kudus, bisa langsung jadi sempurna. Tidak ya, tidak bisa langsung. Kita belajar sabar mengiring Tuhan ya, memperbaiki kehidupan kita, hidup kudus dari hal yang kecil sampai hal yang besar ya, dari perkara yang satu sampai seluruhnya kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita tidak boleh sabar terhadap yang salah ya, tidak membiarkan, sebab itu semua ada akibatnya. Nanti akan kita melihat ya beberapa contoh-contoh bagaimana orang yang sabar dan orang yang tidak sabar ya. Haleluya. Dan kalau kita memiliki kesabaran yang dari Kristus, itu seringkali menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa ya. Haleluya. Kita baca Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan.
jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya. Haleluya. Jadi sabar menghadapi sesuatu, ya, itu bisa mencegah kesalahan yang besar. Haleluya. Mungkin kita, ya, ingat orang yang punya hutang 10.000 talenta, ya. Waktu dia dipanggil, ya, oleh raja, ya, untuk memberikan pertanggungan jawabnya, orang ini berkata, ya, sabar tuanku raja, sabar, ya. Dia ditagih utangnya enggak terus marah-marah atau terus ditinggal pergi, tapi dia, ya, menyembah kepada raja, mohon belas kasihan, ya, mohon kesabaran raja, ya. Akhirnya orang ini ditolong, ya. Enggak jadi disita semuanya, tapi ditolong, ya. Jadi menghadapi amarah, dikatakan penguasa ataupun raja ataupun siapa saja, ya, biasanya atasan-atasan yang marah, ya. Ya, kita jangan terus, ya, emosi terus meninggalkan tempat itu, ya. Kita mau meredakan diri, mohon belas kasihan, ya. Haleluya. Mohon supaya raja itu sabar. Akhirnya orang ini ditolong. Itu 10.000 talenta itu banyak sekali, ya. Bisa dibebaskan, ya. Nah, kemudian ada orang yang utang kepada orang yang diberi utangan 10.000 talenta ini, cuma utang 100 dinar, ya. Orang ini mohon belas kasihan, sabar, ya, ditagih, kemudian dibilang, oh, aku belum bisa bayar, sabar dulu. Tapi apa orang ini? Bagaimana orang ini? Dia tidak mau terima, ya. Tidak seperti raja yang murah hati itu. Dia marah-marah, ya. Kemudian orang yang utang 100 dinar ini, ya, dimasukkan penjara. Nah, saudaraku, di sini kita bisa melihat kita perlu memiliki kesabaran, ya, menghadapi penguasa, menghadapi orang yang jahat, ya. Tapi kita juga harus sabar dengan orang-orang yang di bawah kita, di mana kita sudah ditolong, kita harus belajar sabar juga menolong yang lain, ya. Tidak seperti orang ini, saudaraku. Akhirnya bagaimana? Kalau kita cuma punya belas kasihan, sabar dengan atasan tapi tidak mau sabar kepada yang lain, akibatnya apa? Kita melihat cerita ini, orang ini kemudian dijebloskan ke penjara, ya. Yang sudah dibebaskan 10.000 talenta tadi, ya, dimasukkan penjara. Jadi kita harus memiliki, ya, kesabaran, ya, baik untuk orang yang di atas kita, lebih tinggi dari kita, ya, lebih berkuasa, juga kepada orang bawahan, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kesabaran tadi dikatakan mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Memang, saudaraku, ya, kita perlu belajar tentang kesabaran ini. Kesabaran itu macamnya banyak sekali, saudaraku, ya. Macam kesabaran itu banyak, ya. Haleluya. Kita harus menghadapi kesabaran mungkin untuk keberhasilan, ya, sekolah, anak-anak yang sekolah, ya. Kita perlu kesabaran untuk bisa mendapatkan tempat yang lebih baik, ya. Kita perlu kesabaran untuk menghadapi orang bodoh, ya. Macam-macam, ya. Banyak sekali, ya. Jadi kita ini perlu minta hikmat Allah untuk bisa sabar, ya, sesuai dengan apa yang kita hadapi, ya. Mungkin kita melamar pekerjaan atau, ya, mau masuk ke perguruan tinggi belum diterima, ya, sabar, belajar lagi, ya. Membutuhkan uang untuk ini untuk itu, ya, sabar, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, harap sama Tuhan, ya, sabar menanti waktunya Tuhan. Juga sabar apa?
Mungkin kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, sabar, perlu sabar. Ya. Kok Tuhan tidak datang, katanya mau datang. Ya, sabar, tekun, setia terus. Ya, haleluya. Jadi kesabaran ini macamnya banyak sekali. Ya, haleluya. Mungkin kita mendengar ada orang berbicara tidak enak atau ada masalah yang mengejutkan, ya itu perlu sabar. Ya, tidak terus gerusa-gerusa, wah kayak apa ini, langsung bertindak, tidak. Ya, memang kita dalam satu hal kita perlu sabar, dalam satu hal kita perlu bertindak cepat, ya bersegera-segera. Ya, misalnya saudaraku ya, ada rumah yang kebakaran, lenggang kangkung ngambil air. Ini namanya sabar yang bodoh ini toh, ya loh. Ya, seperti kita lihat misalnya ada PMK, ya, ada ambulan buat orang sakit mau mati. Sabar, nggak pakai ngoeng-ngoeng, nggak pakai pelan-pelan, nggak jalan-jalan, mati ya yang sakit itu. Rumahnya yang kobong amblas, ya dah ketulungan. Perlu cepat, bersegera-segera, namun juga hati-hati, waspada. Jadi ada yang perlu bertindak ya secepatnya, ya. Ada yang perlu sabar, puji nama Tuhan, haleluya. Jadi kesabaran itu ada banyak hal. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari dari firman Allah. Ya, tadi dikatakan karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar, ya. Haleluya. Kesalahan yang besar. Haleluya. Musa, ya, kita tahu tentang Musa, ya. Musa itu orang yang paling lemah lembut. Firman Allah mengatakan di seluruh muka bumi. Lemah lembut itu artinya apa? Ya sabar, sabar. Tapi kesabaran Musa, ya, di satu saat bisa habis kesabarannya menghadapi umat Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, ya, bisa habis kesabarannya. Ya, satu saat, ya, kita sudah mengerti semua ceritanya. Dia disuruh oleh Tuhan berkata kepada gunung batu ini, "Hai gunung batu, ya, keluarkan air." Ya, Musa disuruh berkata, tapi karena waktu menghadapi umat Israel ini artinya panas, jengkel, mangkel begitu, ya, emosi. Lupa kata-katanya Tuhan tadi. Disuruh ngomong, dipukul. Cuma ngono tok ae. Betul enggak? Cuma salah gitu tok ae, ya. Tapi ini perkataannya Tuhan, ya. Kadang-kadang kita seringkali begitu. Cuma gitu tok ae kok, ya. Kita anggap remeh. Tapi firman Allah enggak bisa dianggap remeh. Kata-kata Tuhan itu suci, kudus. Kalau dilanggar satu kalimat tadi, ya, berbicaralah kepada gunung batu itu, ya, berbicaralah, diganti pukullah. Itu sudah nyimpangnya jauh sekali, ya. Berbicara itu ngomong, ya, mukul itu bertindak. Kata-kata satu bedanya besar sekali di kata-kata firman Allah itu. Akibatnya apa? Musa tidak boleh masuk Kanaan. Ya. Jadi, saudaraku, mari kita perlu sabar Kristus, sabar dari Roh Kudus. Ya. Mungkin menghadapi seperti Musa tadi, ya, suami atau istri atau anak atau mantu atau cucu atau besan atau tetangga, menghadapi siapa saja, ya, menghadapi perkataan yang tidak enak, ya, tindakan yang tidak enak, perbuatan yang tidak enak, itu kalau nggak sembahyang amblas, emosi, mangkel, jengkel, pegel, timbul dosa, ya, timbul kesalahan-kesalahan yang semakin besar tadi dikatakan, ya. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Tapi kalau keliru, ya jadi tidak karu-karuan. Mestinya perkara yang kecil itu bisa hilang, bisa beres, tapi semakin jadi besar, ya. Sebab itu kita perlu terus, ya, hubungan dengan Tuhan, berdoa dalam roh dan kebenaran. Haleluya, puji nama Tuhan, ya.
Jadi kita harus sabar, ya. Haleluya. Ya, itu pancingan-pancingan dari pekerjaan iblis, ya. Kata-kata yang tidak enak, ya, dari anak, mantu, cucu, suami, istri, itu kan sering kali tiap hari kita hampir menghadapi seperti itu. Ya perlu sabar. Doakan, ampuni, ya, sabar. Ya. Ada kekeliruan sudah, tidak usah dibikin ribut, tidak usah dibikin besar, ya. Sabar, doakan, ya. Satu saat mungkin harus dinasehati, ya. Haleluya. Jadi kalau sabar terhadap yang salah, ya, itu kita harus bertindak segera. Ya. Contohnya seperti Imam Eli. Imam Eli itu namanya imam, ya, seperti hamba Tuhan yang besar. Anak-anaknya berbuat nggak karu-karuan, tapi dia sabar saja. Ya, tidak pernah bermuka masam, artinya tidak pernah dimarahi dengan keras. Ya, cuma seperti ya, istilahnya orang Solo, ojo ngono tale, ojo ngono, ya. Tidak pernah dengan mata mendelik atau dengan suara yang keras, itu tidak pernah, ya. Ojo ngono, itu api, ya. Kelihatannya kan bagus, ya, lemah lembut dan sabar. Tapi Tuhan marah sama Imam Eli. Kamu tidak pernah bermuka masam, dalam terjemahan lama, kepada anakmu yang tidak karu-karuan itu. Tidak pernah dibentak atau dimarahi atau dipukul. Nah, akibatnya apa? Anaknya 2 itu mati, ya. Imam Eli waktu itu juga mati sekali. Istri anaknya, mantunya itu saat dengar berita Israel kalah perang, ya, saat itu suaminya ada di medan perang mati. Istrinya waktu itu hamil besar, melahirkan, terkejut anaknya keluar, dia mati. Jadi sekaligus mati berapa? 4. Anak 2, mantu, sama Imam Eli. Ini dahsyat, ya. Karena itu tadi, ya, sabar, terlalu sabar terhadap yang salah. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perlu belajar sabar. Haleluya. Sebab kesabaran itu, ya, bukan milik sembarang orang, ya. Bisa sabar itu karena, ya, mau jadi orang yang bijaksana, ya, orang bijaksana. Nah, bagaimana kita bisa jadi orang yang bijaksana? Amsal 16 ayat 14, ya, lanjut. Amsal 16 ayat 14. Kegeraman raja adalah bentara maut, ya. Tetapi orang bijak memadamkannya, ya. Jadi raja itu kalau ngamuk, ya, namanya raja, ya. Siapa saja bisa dibunuh, ya. Bunuh langsung mati, ya. Jadi kegeraman raja itu bentara maut, membawa maut. Tetapi, ya, kegeraman raja itu bisa dipadamkan oleh orang bijak, ya. Nah, jadi saudara dan saya ini harus jadi orang bijak, ya. Ya, istri saya seringkali, ya, Tuhan pakai kalau ada di WA sekampung itu, karena sekarang usum gitu, ya, satu kampung itu kan ada WA kaum ibu, ya. Ya, namanya saudara sendiri tahu satu kampung itu bagaimana, ya. Mulai perkataan-perkataan atau apa yang memanas, ya. Istri saya seringkali memadamkan, ya. Sampai orang-orang itu bilang, oh terima kasih Bu Henry, ya, Bu Henry ngadem-ngademi. Bagaimana saudara? Apa nambahi bumbu, nambahi api supaya yang muruk gede, apa memadamkan, ya. Nah gini, orang bijak memadamkan kegeraman raja, ya. Haleluya. Ini orang sabar, ya. Timbul kesabaran. Haleluya, puji nama Tuhan. Orang bijak itu orang bagaimana? Ya. Orang bijak itu dalam Matius 7 ayat 24 27 di situ dikatakan orang yang membangun rumah
dengan dasar batu, bukan dasar pasir. Ya. Orang yang membangun rumah karena apa? Dia mendengar kemudian melakukan firman Allah, itu orang bijak. Tapi kalau kita mendengar tidak pernah melakukan, ya wis lah, sambil lalu aja, ya. Lek iso, lek tepak iso tak jalani, lek gak iso ya gak. Kita tidak bisa jadi orang bijak. Orang bijak itu punya komitmen, ya, punya keputusan. Iso gak iso, sulit sukar, berat atau ringan, kalau firman Allah menyuruh, aku lakukan. Saudara jadi bijak, imannya kuat, ya. Tapi kalau kita sakar PDW, ya, tidak pernah jadi orang bisa sabar, tidak bisa jadi orang bijak, ya. Haleluya. Seperti Daniel, ya. Daniel itu dikatakan lebih daripada orang-orang bijak. Nanti saudara baca kitab Daniel mulai pasal 1. Ya. Kenapa kok Daniel jadi orang bijak? Bahkan waktu dites, ya, sama raja Nebukadnezar, dia lebih daripada orang bijak yang biasa. Sebab dia apa? Cinta Allah, punya komitmen, tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Tidak mau menajiskan hidupnya, suka sembahyang. Daniel itu sama Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih cerdik daripada teman-temannya. Ya. Di sini yang ada masih kaum muda, ya, 1, 2. Contoh itu Daniel. Kita yang masih punya anak-anak, ya, punya cucu-cucu, coba beritahu, ajari firman Allah. Ya. Ini zaman yang sulit kalau kita tidak bijaksana, tidak hidup takut sama Tuhan, keteteran, bahkan keleleran. Tapi orang yang cinta Tuhan dipelihara Tuhan luar biasa. Amin. Mari saudaraku, haleluya. Haleluya, kita belajar jadi orang bijak. Jadi orang bijak itu mendengar dan melakukan. Matius 7, 24-27. Kemudian orang bijak itu apa? Orang bijak itu suka berdoa seperti Daniel tadi, ya. Matius 25 ayat 1-12 itu berbicara tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, ya. Sama-sama pelitanya nyala, ya. Sepertinya sama, yo nang gereja, ya sama, ya. Suka baca firman Allah, ya sama, ya. Tapi kenapa kok 5 gadis yang bodoh ini ketinggalan, ya? Tidak bisa masuk saat pengantin datang, ya. Karena dia dikatakan cuma bawa pelita, tidak bawa serep minyak. Nah ini yang penting ini. Sama-sama 5 bodoh, 5 baik, bodoh 5 bijak ini, pelitanya nyala muruk. Tapi waktu nunggu, mereka sabar nunggu pengantin itu, tapi tidak punya persiapan Nah, namanya nunggu itu kan lama, tidak tahu berapa lama. Lama-lama ya minyaknya habis, lampunya mati. Nah, yang punya serep ini dia diisi minyaknya, sebelum mati diisi minyak, nyala terus. Ya. Kemudian waktu yang 5 yang kehabisan minyak ini minta, tolong aku ono aku tambah ono minyakku, lampuku mau mati. Oh gak iso. Ada waktunya sabar, ya ditolong. Ada waktunya sabar, tidak boleh menolong. Ini akan terjadi saat ini. Ya, kalau Tuhan sudah mau datang, istilahnya lu, gue. Sudah tidak sempat nolong, tidak bisa nolong. Ya. Minyak kita bukan untuk dibagi-bagi. Tapi sekarang minyak itu masih bisa dibagi-bagikan. Lewat doa, ya, lewat nasihat, ya, kita berikan. Ya, itu minyak masih bisa dibagi. Tapi ada saatnya sudah jalan sendiri-sendiri. Haleluya. Ya, nanti ya kita dulu pernah mengalami enggak? Gereja ditutup loh. Dan saya ibadah loh. Nah, ini mulai sendiri-sendiri. Sakarepmu. Kamu mau jempalian, mau apa, sakar. Tapi yang punya minyak tetap menyembah dalam roh dan kebenaran. Walaupun di rumah berapa tahun kita alami pandemi, tidak boleh ke gereja. Ya, itu memang sudah waktunya di stop. Ya,
Jadi saudaraku, seperti sekarang ini kita masih diberi kelonggaran, ya, jangan enak-enak. Oh mari, sekarang covid-covidan, kalau pandemi-pandemian. Tapi saudara kalau mendengar ya lewat WA, berita-berita di seluruh dunia, itu gejolaknya masih terus, ya, masih terus. Ya. Kita apalagi yang tidak punya HP, tidak pegang HP ya, itu seperti katak dalam tempurung, gak ngerti apa-apa. Tapi yang punya HP, yang sering tahu berita-berita, dunia ini semakin bahaya, ya, semakin susah. Haleluya. Nah, jadi terus berjalan. Jadi jangan dikira kesempatan sedikit ini, wah puji Tuhan kita bisa tetap muka lagi, wah senang-senang. Terus ya tidak berjaga berdoa, ya, tidak. Tetap harus bijaksana. Tetap berjaga, tetap berdoa. Nah, tetap juga jaga kesehatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kesabaran itu milik orang bijak memadamkan. Haleluya. Jadi saudara harus jadi orang bijak ya. Ada pertengkaran keluarga, anak, orang tua, tetap apa saja ya. Kita jadi penengah ya, seperti Yesus. Haleluya. Jadi penengah. Memang perlu jadi penengah itu korban ya. Bisa ya dimusuhi ya. Bisa dianggap sok suci ya, sok bener ya. Memang ada resiko. Tapi kita bukan cari muka atau cari nama atau apa. Tapi kita memberikan terang Kristus kepada dunia yang semakin gelap ini. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kemudian kita lanjut ya, yang ketiga, Galatia 5 ayat 22. Kesabaran itu buah roh ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran ya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan ya. Ada buah roh ini ada banyak. Salah satunya apa? Kesabaran. Itu buah roh ya. Haleluya. Nah, bagaimana rohani kita ya bisa berbuah ya, menghasilkan buah roh tadi ya. Kita harus tekun, haleluya. Suka bersih-bersih ya. Rohani kita ini, hati kita ini, pikiran kita, angan-angan kita, hidup kita ini terus dibersihkan ya. Buahnya pasti bagus. Keluar buah roh ya. Kita tahu kalau orang punya tanah, senang tanam-tanam, tandur-tandur ya. Itu dijugili dulu ya, digali, ada batu-batu dibuangi, ada rumput dibersihkan terus ya. Lewat seminggu habis disirami, lewat seminggu keluar rumput dibersihkan lagi, dicabut semua ya. Akhirnya bagaimana? Pohon itu akan tumbuh subur ya, mengeluarkan buah. Nah, kita juga demikian secara rohani ya. Dosa-dosa kecil ya, baik sengaja tidak sengaja, namanya dosa kecil ya. Kita tidak bisa berkata gak apa-apa, itu dosa cilik, itu dosa putih, gak apa-apa. Tidak ada dosa putih abu-abu, ya tidak ada. Ya. Dosa ya dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Kecil ya dosa, besar ya dosa. Ya, itu dicabuti terus, dibersihkan terus. Ya. Haleluya, dibersihkan terus. Sehingga apa? Ya jadi tanah yang bersih. Kemudian diisi firman Allah. Ya, haleluya. Sebagai tanah yang baik, kemudian akan bertumbuh, berbuah. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 15 di slide tidak ada. Ya. Jadi buah roh itu tidak otomatis kita percaya Tuhan, tahu-tahu ya, bisa berbuah roh. Ya. Tekun ya, setia ibadah, itu lama-lama ya setidak-tidaknya tetap bertahan dan juga mengeluarkan buah ya, mengeluarkan buah di dalam ketekunan ya. Jadi iring Tuhan, ikut Tuhan itu harus tekun ya, tekun setia ya. Haleluya. Ada yang datang, tidak ada yang datang. Oh, gereja Pak Henry gak maju-maju, gak pernah penuh. Wes, tak ngalih gereja sing rame ae.
Memang tadi ya kesaksian Bu David tadi yang ajarannya istilahnya kemelipen, ya. Itu yang ngajar siapa sih? Melip-melip itu yang ngajar siapa? Apa Bu Henry apa Pak Henry? Siapa? Siapa? Tuhan. Kalau kamu ditampar pipi kirimu kayak sing kanan, sampel aja nih. Betul enggak? Apa Bu Henry yang ngajar? Pak Henry? Siapa yang ngajar? Siapa? Firman. Ada ayatnya itu? Ada ayatnya? Bukan karangannya apa yang di Bu Henry. Masuk akal enggak? Ditampar pipi kiri dikek kanan, ontong sih merotol kaki gigi. Itu firman. Bahkan Yesus saja sendiri ya yang ngajar apa? Oh, dulurku situ gila. Ya Yesus itu jolok gila. Nah, jadi saudaraku, kalau saudara mau ikut Yesus, ya juga rodok-rodok, bukan rodok, harus gila. Artinya gila itu apa? Menerima firman Allah yang tidak masuk akal. Tapi itu ya dan amin. Ya, tidak masuk akal. Haleluya. Oh, mustahil. Markus 9 ayat 27 dikatakan ya, waktu orang tuanya anak yang dirasuk setan tuh bilang sama Tuhan, aku sudah minta tolong sama murid-muridmu loh, gak sembuh. Waktu Tuhan datang, dia bilang, kalau engkau bisa, tolong anakku. Terus Tuhan bilang apa? Apa katamu? Kalau engkau bisa, Tuhan pasti bisa. Tapi orang ini tidak punya iman. Kemudian Tuhan bilang apa? Markus 9 ayat 27. Ya. Tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Bapak ini tidak percaya. Ya. Masa penyakit kok ngene iki iso waras. Ya. Murid-muridnya gak iso, gurunya jelas gak iso. Dianggap seperti itu. Ya. Waktu Tuhan berkata, tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Untungnya bapak ini, orang tua anak ini, ya, bertobat, merendahkan hatinya, minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku yang kurang percaya ini. Dia minta ampun. Nah, setelah itu apa? Sembuh anaknya. Ya. Markus 10 ayat 23 dikatakan tidak ada barang mustahil bagi bagi Allah. Jadi jelas bagi Allah itu tidak ada yang tidak bisa, saudaraku. Ya. Cuma kita ini seringkali tidak percaya, kurang percaya, tidak percaya. Sebab itu tidak dapat apa-apa. Ya. Satu saat beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya diajak istri saya kumpul sama teman-temannya, beberapa teman ya, orang anak-anak SMA Petra ya, ketemu juga dengan guru-guru yang sudah tua ya. Nah, waktu ngomong-ngomong ya, di situ ada seorang guru yang sakit ya, terus diberitahu sama muridnya ya, ini sekarang kebalik ya, guru belajar sama muridnya. Guru yang sakit ini bilang sama muridnya, ini saya sakit gini-gini. Oh, kamu kalau harus ya minum ini gini kasih cara-cara gini ya. Ya. Terus gurunya ini ngomong ya, guru wanita ini ngomong, ya mana bisa. Ya, terus muridnya bilang, kalau kamu tidak percaya ya selama-lamanya tidak bisa. Ya toh. Tapi kalau kamu percaya bisa terjadi. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi kita perlu ya mempercayai Tuhan, mempercayai firman. Haleluya. Tekun di dalam Dia, bersihkan sampai kita berbuah ya, berbuah roh, buah kesabaran. Harus ditumbuh di tanah yang baik ya. Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ya, yaitu orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam
ketekunan, perlu ketekunan ya. Tekun sing sabar lan mantep tekan pungkasane ya, sampai pada akhirnya. Haleluya. Kita perlu ketekunan. Haleluya. Memang kalau kita bisa tekun itu juga kasih karunia Tuhan ya. Haleluya. Apalagi disuruh tekun di gereja yang kecil ya. Wah, itu gampang kelihatan ya toh. 2 gapat 6 jupan 9. Oh, kursinya kan cuma 20 ini. Oh, ini gak teko. Iki seminggu bisa, seminggu datang, seminggu dah datang. Iki saulan pisan datang ya. Iki setahun pisan datang. Ya. Kelihatan enggak ketekunannya? Kelihatan, ya toh. Sebab itu banyak orang yang enggak mau tekun, cari gereja yang jemaatnya wake. Cek gak ketok nek gak teko iku gak ketok. Masa teropong lu orangnya 500 itu. Sopo enggak teko ndak kelihatan. Ya. Justru di tempat yang kecil orang itu kelihatan tekunannya sampai di mana. Ya. Haleluya. Sudah mau pilih tempat yang rame supaya tidak kelihatan atau tempat yang kecil? Itu terserah masing-masing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita juga minta roh ketekunan. Ya, haleluya. Tidak cari orang, tidak cari gereja, cari Tuhan. Cari firman yang hidup. Cari firman yang tidak masuk akal itu. Percayai. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku, kita perlu sabar ya. Sabar sampai akhir. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hujan musim semi. Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini gambarnya ya, petani yang tandur pari ya. Haleluya. Jadi zaman dulu belum ada pengairan ya. Jadi air dari gunung belum dialirkan ke sawah-sawah. Cuma nunggu datangnya hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Apa Tuhan tidak pelihara? Apa Tuhan tidak memberikan hasil dari petani-petani ini? Diberi hasil. Ya. Asal apa? Ya, hidup yang benar. Ya. Seringkali kita mungkin pernah mendengar atau membaca lewat kesaksian-kesaksian ya. Ladangnya orang ini diberkati, ladangnya orang itu kok enggak hasil panennya sedikit. Ladangnya orang ini dimakan tikus ya. Tahu-tahu tikus itu ya, saya di waktu bangun depan ini ada orang yang bangun ini ya, masih termasuk seperti ya keluarga dekat begitu ya. Dia menceritakan tikus itu tahu-tahu datang tuh bukan puluhan, bukan ratusan, bisa ribuan. Nggak tahu dari mana. Ya. Itu ladang tuh namanya padi atau jagung, kalau digigit tikus putus semua, mati semua, nggak hasilkan apa-apa. Ladangnya orang lain nggak apa-apa. Nah ini sudah. Ya. Jadi kalau kita ini jadi petani ya, petani yang ya, takut sama Tuhan, lalu yang sabar menanti waktunya Tuhan. Ya. Setelah tandur, disirami, disiangi, dibersihkan ya. Kemudian berdoa supaya hujan itu datang tepat pada waktunya, hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, kalau suruh nyirami hektaran ya bungkuk sudah. Ya. Ya kalau saudara nanam tomat cuma 1 ember sudah disiram selesai.
Jadi sak lapangan sak tropodo nyirami warung oleh hasil mati saudaraku. Ya. Bergantung berserah sama Tuhan. Ya. Memang kita harus bekerja ya. Seperti Paulus mengatakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, ya. Tuhan yang menumbuhkan. Jadi ada yang bekerja, yang nanam, yang nyiram. Sudah, setelah itu berserah sama Tuhan. Artinya apa? Seperti kesabaran tadi. Nggak ujuk-ujuk ya. Minta, Tuhan berikan aku kesabaran. Wis, daripada repot-repot minta kesabaran dari Tuhan, tak latihan mancing aja. Kapan digondolnya sak jam, rojak gak oleh-oleh. Bukan itu, sudah aku latihan mancing terus sabar. Orang latihan mancing kadang-kadang nggak sabar, pancingnya diobat-abitkan, put ya, nggak oleh-oleh kan mau, oleh setengah dino nggak oleh iwak situ, nggak tambah sabar, tambah ngamuk, saudaraku. Sabarnya dari Tuhan lain, ya toh, nggak sabar dari Tuhan. Ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana bisa tumbuh kesabaran tadi, ya, haleluya. Jadi sabar ya, apapun yang kita hadapi saat ini. Kita sabar dan kita tetap melakukan tugas dan kewajiban kita itu apa, ya, sambil menantikan. Tuhan pasti membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Semakin kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, Tuhan itu bisa ngatur waktu. Waduh, orang ini kok sungguh-sungguh nemen, tak cepet loh. Bisa enggak? Oh bisa. Orang ini mantap, imannya sudah mantap, kesungguhannya sudah mantap, tak cepet loh. Pasti dia tidak jatuh. Ya. Tapi kalau saudaraku dengan usaha kita sendiri, kekuatan kita sendiri bisa cepet naik, cepet turun. Tapi kalau kita dengan Tuhan, ya, mungkin naiknya lambat, ya, naiknya lambat, pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Dengan pimpinan Tuhan nanti sudah di atas, haleluya, tidak akan jatuh karena apa? Ya itu tadi, dia tahu harus terus sama Tuhan, dekat terus sama Tuhan, ya. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, diangkat tinggi sama Nebukadnezar, ya. Tidak ada ceritanya Daniel jatuh, Sadrak, Mesak, Abednego tetap ditinggi, ya. Sampai seluruh perdana menteri iri sama Daniel, dicari salahnya, ya. Salahnya cuma satu ini, bukan masalah uang, bukan masalah korupsi, bukan masalah wanita, bukan masalah kedudukan. Kira-kira salahnya Daniel ini, dicari apa? Suka sembahyang. Nggak lucu saudaraku, ya. Ya, kalau saudara baca cerita itu, Daniel tuh dicari kesalahannya, tidak ketemu, dicari-cari. Orang ini kesukaannya apa? Sembahyang. Laporkan raja, selama 1 bulan ini tidak boleh orang ada menyembah siapapun, tidak boleh berdoa kepada siapapun, ya, dilarang. Siapa yang melanggar dihukum, dimasukkan, ya, gua singa. Bagaimana? Daniel tetap sembahyang, ya. Waktu sembahyang sudah diincar, digerebek, ya. Tangkap, ya. Masuk gua singa, ya. Haleluya. Tapi bagaimana? Kebenaran Allah nyata, ya. Orang benar itu diapa-apakan tetap keluar sebagai orang benar, bahkan semakin dimuliakan, ya. Itu raja melihat, ya, Daniel kamu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebaliknya musuh-musuhnya dibinasakan. Haleluya. Jadi kita perlu sabar, ya, sabar subur, nggak sabar cepat masuk kubur, ya, haleluya. Sabar sampai kedatangan Tuhan, ya. Dia tidak lama lagi pasti datang. Dunia tidak semakin membaik, ya. Kesulitan ekonomi, pekerjaan, macam-macam, ya, semakin susah, semakin berat. Mari
Tapi orang yang bersandar kepada Tuhan, nah, sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, ya, dipelihara oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Biarlah pada pagi hari ini, ya, Tuhan memberkati kita semua memiliki roh kesabaran, buah-buah roh itu tadi. Haleluya, roh kebijakan. Haleluya, haleluya. Memang tantangan kita banyak, tapi kita tidak usah khawatir, karena roh Allah, hikmat Allah ada pada kita, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang bangkit berdiri, kita akan doa berkat, ya. Haleluya. Sebentar sore saudara bisa mengikuti perjamuan kudus lewat YouTube, ya. Haleluya. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Kami perlu pertolongan-Mu supaya kami bisa sabar dalam segala segi dan punya hikmat untuk menghadapi apapun. Haleluya, haleluya, supaya kami jadi orang-orang bijaksana seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, berteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, dan berikan kami kekuatan untuk terus bertumbuh tekun setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati sidang jemaat-Mu dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, anak-anak yang sekolah, anak-anak yang mau kuliah. Tuhan, haleluya, Tuhan tolong semuanya satu persatu. Biarlah mereka bukan hanya sabar menanti, tapi tetap melakukan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh melakukan seluruh kehendak Allah. Sehingga Tuhan akan menyatakan kebenarannya, Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati sampai di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Roh Kudus terus menopang, haleluya, terus memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan kepada kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan korban-korban yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan iman, kepercayaan mereka dan ketaatan umat-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami, dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sebentar, saudaraku. Nanti saya mau tantin, ya, membagikan sedikit berkat ucapan syukur, ya, di mana hari ini anak Hana ulang tahun, ya. Kemudian tanggal 13 nanti Agustus Vindo ulang tahun. Nanti tanggal 17 Agustus Bu Asmadi ulang tahun. Juga tanggal 27 Agustus ini, ya, ulang tahun pernikahan saya sama Bu Henry, ya. Jadi diropel jadi satu, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Oleh kasih kemurahan Tuhan, tiba saatnya kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, serta menerima berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan tubuh jiwa roh kami oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami semakin kudus dalam segala segi, sama seperti Engkau kudus adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat, kekuatan, kesehatan tubuh jasmani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku
yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan berkat, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau, merindukan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.